Halo, ketemu lagi dengan saya Denis Prasetya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan pendekatan geografi. Nah, langsung saja kita bahas prinsip dan pendekatan geografi. Oke, prinsip. Apa sih yang disebut dengan prinsip? Nah, yang disebut dengan prinsip dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi bisa diartikan prinsip itu adalah landasan dasar, landasan utama. Itu menurut KBBI. Kemudian apa yang disebut dengan prinsip geografi ya? Oke, langsung saja. Yang disebut dengan prinsip geografi itu adalah merupakan landasan atau dasar untuk apa? Ternyata satu, untuk menjelaskan. Kedua, untuk menguraikan. Selanjutnya, untuk mengkaji, dan yang terakhir adalah untuk menganalisis. Nah, supaya kalian ingat, bisa disingkat menjadi 4M. Jadi, landasan atau dasar untuk menjelaskan, menguraikan, mengkaji, dan menganalisis. Nah, apa yang dikaji, yang dianalisis, yang diuraikan itu ternyata adalah berbagai fenomena geografi dalam ruang, atau gampangnya disebut dengan fenomena geosfer. Nanti berkaitan dengan fenomena geosfer, contohnya adalah berkaitan dengan atmosfer, berkaitan dengan pedosfer, berkaitan dengan biosfer, ataupun berkaitan dengan antroposfernya. Pokoknya berkaitan dengan fenomena-fenomena geografi dalam ruang. Oke, itu adalah definisi dari prinsip geografi. Kemudian nih, ada apa aja sih prinsip geografi itu? Dan ternyata prinsip geografi itu ada 4. Nah, apa ya? Oke, ternyata des, si, i, dis, ko. Nah, biar kalian mudah untuk menghafal dan mengingatnya, prinsip geografi adalah desidisco. Jadi untuk menghafalnya itu adalah desidisco. Empat prinsip geografi itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Desidisco. Apa itu desidisco? Des dari kata deskripsi. I dari kata interrelasi. Dis dari kata distribusi. Dan ko adalah dari kata korologi, dari desidisco, deskripsi, interrelasi, distribusi, dan korologi. Kita bahas prinsip yang pertama, prinsip deskripsi. Nah, apa sih yang disebut dengan deskripsi? Jadi deskripsi adalah penjelasan lebih rinci mengenai gejala ataupun fenomena yang diselidiki. Nah, biasanya adalah menjelaskan secara rinci. Oke, kemudian penjelasannya bisa berupa uraian, bisa juga berupa peta, ataupun bisa juga berupa diagram, grafik, ataupun tabel. Intinya adalah menguraikan atau menjelaskan suatu fenomena geosfer. Oke, kemudian nantinya prinsip ini akan digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari. Bisa juga hubungan antar gejala, dan bisa juga distribusi keruangannya. Itu adalah prinsip deskripsi. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, contohnya gini. Ada sebuah narasi soal, misalkan adalah menjelaskan tentang Gunung Bromo. Gunung Bromo, siapa sih yang tidak mengenal kepopuleran Gunung Bromo? Nah, Gunung Bromo adalah gunung yang paling terkenal di Jawa Timur dengan kunjungan yang paling ramai setiap tahunnya. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2392 meter dari atas permukaan laut. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, bla 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 sampai terakhir. Nah, dalam narasi kalimat itu atau narasi paragraf tersebut menguraikan, menjelaskan, atau mendeskripsikan tentang Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo dijelaskan secara rinci. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan deskripsi. Jadi menjelaskan uraian. Kebetulan ini bisa penjelasannya berupa uraian. Nanti bisa juga berupa tabel ataupun bisa berupa peta. Intinya adalah tentang menjelaskan suatu fenomena geosfer. Oke, deskripsi ya, menjelaskan. Kata kuncinya ada menjelaskan. Kita lanjut ke prinsip yang kedua, prinsip interrelasi. Nah, kalian pernah mendengar kata relasi? Nah, relasi kan berkaitan dengan hubungan ya. Nah, hubungan apa? Oke, kita lihat yang berkaitan dengan geografi. Nah, jadi gini, prinsip interrelasi itu merupakan suatu hubungan saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Berarti kata kuncinya adalah
hubungan antara gejala satu dengan gejala lain. Relasi. Nah, kalian kan punya relasi. Relasi kan hubungan ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala satu dengan gejala yang lain. Tentunya adalah gejala geosfer ya. Oke, itu adalah yang berkaitan dengan prinsip interrelasi. Berarti berkaitan dengan hubungan kata kuncinya. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Saya gambarkan di sini ada orang yang menebang pohon. Nah, atau illegal logging ya, membalak hutan. Kemudian ada juga di sini ada suatu tempat atau wilayah atau rumah ini yang curah hujannya tinggi, sedang terjadi hujan. Terus apa kaitannya? Keterkaitannya antar ruangnya apa? Kemudian bisa mengakibatkan banjir ternyata. Apa hubungannya banjir dengan orang membalak hutan, menebang pohon? Jadi hubungannya kan ketika hujan turun, yang seharusnya pohon itu bisa menyerap air-air yang jatuh dari langit atau air yang mengalir di permukaan sehingga bisa terserap maksimal di dalam tanah. Nah, ketika tidak ada pohon sehingga air itu mengalir di permukaan, atau nama lainnya dalam geografi adalah runoff, aliran permukaan. Sehingga apa? Air itu mengalir di permukaan, mengalir ke sungai, kemudian sungai meluap. Nah, yang seharusnya air itu bisa terserap ke dalam tanah. Itu kaitannya atau interrelasinya antara orang menebang pohon, curah hujan tinggi bisa menyebabkan banjir. Kita geser ke selanjutnya. Selanjutnya adalah prinsip distribusi. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata distribusi ya. Di pelajaran yang lain pun ada, misalkan ekonomi, membahas juga tentang distribusi. Nah, kalau dalam ekonomi, distribusi adalah penyaluran. Nah, kalau dalam geografi, prinsip distribusi itu apa ya? Jadi gini, kalau dalam geografi, yang disebut dengan distribusi adalah persebaran. Kata kuncinya adalah persebaran. Oke, jadi prinsip ini menjelaskan suatu gejala atau fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Jadi persebaran sesuatu gejala berkaitan dengan geosfer itu tidak merata di permukaan bumi. Bisa meliputi bentang alamnya, bisa tumbuhan, bisa hewan, ataupun bisa manusia. Atau secara singkat itu berkaitan dengan fisik atau sosialnya. Nah, kalau dalam geografi kan kita membahas fisiknya, kita juga membahas tentang sosialnya. Itu adalah distribusi. Kata kuncinya adalah persebaran. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, dalam contoh prinsip persebaran, saya contohkan di sini adalah peta persebaran alokasi dana desa tahun anggaran 2015. Nah, bisa dilihat persebaran anggarannya di setiap kota ya. Nah, itu ada banyak sekali dari Aceh sampai Papua. Itu adalah ada alokasi dananya untuk setiap tempat. Nah, itu adalah berkaitan dengan persebaran. Ini contohnya adalah berkaitan dengan sosial. Bisa lagi berkaitan dengan fisik. Contohnya nanti saya membuat peta persebaran fauna berkaitan dengan persebaran hewan. Misalkan kanguru, kalau di Indonesia ya, bukan kanguru ya. Contohnya adalah di Papua ada cendrawasih, ataupun ada di Kalimantan ada orang utan, kemudian ada harimau Sumatera di Kalimantan ataupun di Sumatera. Nah, itu adalah berkaitan dengan persebaran yang fisik, berkaitan dengan fauna ataupun berkaitan dengan floranya juga bisa. Contohnya adalah berkaitan dengan persebaran yang tidak merata di permukaan bumi, berkaitan dengan fenomena geosfernya. Oke, itu adalah yang prinsip persebaran. Kita geser ke prinsip yang selanjutnya, atau prinsip yang terakhir ya, adalah prinsip korologi. Apa sih yang disebut dengan korologi ini? Nah, jadi korologi ini adalah merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip geografi. Jadi ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi, Decidis. Nah, Decidis ya, ada tiga prinsip tadi gabungan menjadi sebuah prinsip korologi. Itu yang berkaitan dengan prinsip. Nah, jadi korologi itu maksudnya apa? Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksinya dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Itu adalah berkaitan dengan korologi. Nah, kemudian kita lihat contohnya maksudnya gimana sih biar kalian lebih paham. Ini ada contoh prinsip korologi. Nah, di sini saya gambarkan ada di daerah pegunungan, daerah Puncak Bogor ini ya. Saya logikakan seperti itu atau saya contohkan seperti itu. Di Puncak Bogor yang harusnya itu adalah daerah resapan air. Nah, ternyata lama-kelamaan banyak investor masuk membangun villa, banyak villa. Apa dampaknya di Bogor? Tentunya lahan-lahan ruang terbuka hijau seharusnya yang sebagai daerah resapan semakin berkurang karena dibangun
villa-villa di mana-mana, sehingga tanah-tanahnya dibeton, ditutup, kemudian ditutup semen, kemudian airnya adalah air run off-nya semakin tinggi, aliran permukaannya. Kenapa? Karena airnya tidak bisa maksimal terserap di dalam tanah ya. Kemudian kita lihat, kemudian apa kaitannya dengan Jakarta? Pembangunan villa di daerah Bogor, Puncak Bogor, apa kaitannya dengan Jakarta? Nah, ternyata di Jakarta bisa menyebabkan banjir. Gimana ya penjelasannya? Oke, jadi gini, ini ada kaitannya ke ruangan dan berkaitan dengan persebarannya nanti. Jadi gini, hujan di daerah Puncak Bogor itu bisa mengakibatkan banjir di Jakarta. Nah, biasanya banjir tahunan atau banjir yang rutin yang terjadi di Jakarta khususnya adalah banjir kiriman dari Puncak Bogor. Perlu diketahui, di daerah Puncak Bogor itu adalah hulunya, sedangkan Jakarta adalah hilirnya sungai. Nah, di Jakarta selain ada pengaruh dari puncak juga, itu ada pengaruh dari Jakarta tersendiri. Jadi Jakarta itu mengalami penurunan tanah. Selain itu dipengaruhi juga dengan aktivitas manusia yang mengalihfungsikan daerah resapan di daerah hulu yang berada di daerah Bogor. Nah, sehingga laju runoff tinggi. Jadi fenomena tersebut terdapat persebaran, kemudian ada interrelasi, ada hubungannya juga pada ruang tertentu. Nah, itu adalah berkaitan dengan contoh prinsip korologi. Oke, jadi gabungan antara dua prinsip ya. Satu adalah sebaran, kemudian ada interrelasi. Kebetulan sudah ada dua gabungan, ataupun nanti bisa gabungan dari ketiga prinsip yang sebelumnya. Deskripsi juga bisa, ataupun berkaitan dengan interrelasi, ataupun yang distribusi. Oke, itu adalah yang korologi, jadi gabungan prinsip-prinsip yang sebelumnya. Nah, kita ganti ke pendekatan geografi. Tentunya kalian pernah ya atau sering mendengar kata pendekatan. Nah, pendekatan apa nih? Nah, biasanya cowok-cowok nih melakukan pendekatan. Nah, tapi ini beda. Ini adalah berkaitan dengan pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu? Oke, pendekatan geografi adalah sebuah langkah dan metodologi khusus untuk melakukan sebuah analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer. Jadi kata kuncinya adalah sebuah langkah dan metodologi khusus. Nah, jadi ini metodologi ya, metode. Jadi biasanya digunakan untuk penelitian geografi. Kemudian, nah, pada pendekatan geografi ini mengacu atau berfokus pada interaksi antar makhluk hidup terhadap lingkungannya di sini. Jadi berkaitan dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi pendekatan ini ada sebuah langkah dan metodologi khusus untuk memahami, menganalisa fenomena-fenomena geosfer. Nah, terutama fokusnya adalah terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, itu adalah pendekatan geografi. Definisinya sudah. Kemudian kita bahas pendekatannya. Nah, ada 3 pendekatan geografi. Apa aja? 1. Pendekatan ke ruangan atau ada yang menyebutnya adalah spasial. Kedua, pendekatan ke lingkungan atau ada yang menyebutnya ekologi. Kemudian pendekatan kompleks wilayah atau ada yang menyebutnya adalah regional. Jadi ada 3, ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Apa itu semua? Kita bahas satu persatu. Jadi gini, pendekatan spasial atau ke ruangan. Ya, dalam pendekatan ini peneliti selalu mengkaji persamaan dan perbedaan suatu fenomena geosfer melalui aspek ruangan. Kata kuncinya adalah mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, itu adalah yang pendekatan spasial atau ruangan. Nah, aspek-aspek ruang dan spasial geografi yang meliputi faktor apa aja? Bisa lokasi, kondisi alam, kondisi sosial, budaya pada masyarakat. Nah, peneliti juga harus memperhatikan distribusi. Nah, tadi kita sudah bahas dalam prinsip distribusi atau persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Ini adalah fokusnya ya. Nah, kita lihat contohnya gimana sih yang berkaitan dengan mengkaji persamaan dan perbedaan suatu fenomena tersebut. Nah, contohnya gini. Sebidang tanah itu bisa berharga lebih mahal karena tanahnya itu subur dan berada di tempat yang strategis. Nah, jadi peneliti akan menilai tanah berdasarkan produktivitas pertaniannya dan nilai ruang, yaitu letaknya yang strategis. Nah, kalau pertaniannya atau berkaitan dengan tanahnya subur, otomatis produktivitas pertaniannya akan tinggi kan, ditanamin apa aja akan menghasilkan banyak. Nah,
berkaitan dengan nilai ruangnya, yaitu letaknya strategis. Apabila letaknya di tepi jalan atau tidak berada jauh dari jalan, itu kan berkaitan dengan aksesibilitas, sehingga tempat itu mudah dijangkau, atau contohnya berada di tepi jalan raya sehingga tidak perlu masuk ke dalam hutan, contohnya seperti itu. Itu berkaitan dengan aksesibilitas nanti. Nilai ruangnya itu letaknya strategis. Itu adalah pendekatan spasial. Oke. Kita geser ke pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan. Jadi ini, pendekatan ekologi ini didasarkan pada prinsip ilmu biologi. Nah, fokusnya adalah berkaitan dengan interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup serta lingkungannya. Berarti menitik beratkan pada hubungan makhluk hidup, bisa manusia ataupun makhluk hidup lainnya, dengan lingkungannya. Jadi ada interaksi hubungan manusia dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, contohnya gini. Contoh pendekatan ekologi bisa dilihat pada fenomena banjir. Tadi kita sudah bahas tentang banjir Bogor dan banjir Jakarta ya. Nah, jadi fenomena ini mampu diidentifikasi melalui tahapan pada pendekatan ekologi, dengan hasilnya kemudian mampu dianalisa untuk menemukan solusi masalah. Jadi gini, misalkan nih banjir di daerah Bogor tadi, itu kan ada kaitannya hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia apa? Hubungan manusia adalah berkaitan dengan membangun villa, sehingga daerah resapan yang ada di Bogor itu berkurang, sehingga terjadi runoff, sehingga terjadi banjir. Itu kan ulahnya manusia yang mempengaruhi alam atau yang merusak alam. Atau contoh lagi, banjir di Surabaya. Banjir di Surabaya bisa diakibatkan atau sering diakibatkan oleh ulah manusia yang membuang sampah ke sungai, ulah manusia yang membuang sampah ke selokan. Itu adalah ulah manusia, hubungan antara manusia, terutama makhluk hidup ini manusia ya, serta lingkungannya. Nah, seharusnya sungai itu kan bukan tempat sampah. Ketika dibuangi sampah, dia kan akan dangkal, air akan meluap. Nah, itu adalah berkaitan dengan pendekatan ekologi, berkaitan dengan manusia dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan lingkungannya, manusia dengan alam. Nah, itu yang berkaitan dengan kelingkungan. Oke, kita geser ke pendekatan yang terakhir, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah ini dilakukan dengan cara apa? Kata kuncinya adalah membandingkan berbagai kawasan pada muka bumi dengan memperhatikan aspek ruangan. Jadi membandingkan dengan cara apa? Memperhatikan aspek-aspek ruangan serta lingkungan secara komprehensif. Jadi kata kuncinya di sini ya, membandingkan berbagai kawasan dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan. Nah, secara umum pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan spasial atau pendekatan keruangan dengan pendekatan kelingkungan atau ekologi. Jadi ini adalah gabungan. Dalam prinsip tadi ada korologi, itu adalah gabungan juga dari prinsip sebelumnya. Nah, kalau pendekatan kompleks wilayah ini juga gabungan dari pendekatan spasial dan pendekatan ekologi. Itu yang berkaitan dengan pendekatan regional. Kita lihat contohnya, contoh pendekatan regional atau kompleks wilayah. Dalam membangun rumah atau bangunan dilihat dari karakteristik wilayahnya. Jadi contohnya gini, misalnya saya ingin membangun rumah di daerah yang rawan banjir atau daerah dekat pantai. Nah, maka saya akan membangun dengan membuat pondasi yang akan lebih tinggi dari biasanya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut. Jadi kan saya membangun rumah dengan melihat lokasinya, berkaitan dengan keruangannya. Kemudian saya juga akan membangun rumah melihat lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya daerah banjir, berarti kan saya harus menyesuaikan, saya harus adaptasi, membangunnya rumah harus pondasi yang lebih tinggi. Itu yang berkaitan dengan pendekatan regional. Jadi gabungan antara gabungan antara pendekatan-pendekatan yang ada. Itu adalah yang berkaitan dengan pendekatan regional. Oke. Itu ya yang berkaitan dengan pendekatan geografi. Kita tadi sudah membahas tentang prinsip dan pendekatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.